La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena itu bisa mengantar dia memaki agamamu, dia memaki Tuhan. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Agama tidak mengajarkan begitu. Ini tadi ayat. Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kuil terbesar di Pulau Sumatera, kuil Hindu ada di Kota Medan. Saya pernah datang ke sana, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Kata Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar tapi tujuannya yang gak benar. Itu sebabnya kalau kita buka dalam Al-Quran dikatakan begini, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada non-muslim, kami kaum muslimin atau kamu wahai non-muslim boleh jadi dalam kebenaran, boleh jadi juga dalam kesesatan. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Saya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan selamat Natal kepada seluruh saudara-saudara saya yang beragama Kristiani dimanapun berada. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di Palestina. Dalam Al-Quran itu orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Wassalamun alayya yawma wulidtu. Salam sejahtera untukku pada hari kelahiranku, pada hari aku dibangkitkan nanti. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Kita menilai ada keramahan untuk menyambut tamu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ricardo, kemudian Bapak Pastor mewakili uskup, lalu kemudian tokoh-tokoh lintas agama. Teologi saja, tapi akhlaknya morat-marit. Saya Islam, beriman pada Allah, pada malaikat, pada Quran, pada Muhammad, tapi saya suka nyakiti Anda, suka hoax, suka fitnah. Percuma itu Islam, percuma teologinya itu. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Atau sebaliknya, saya rajin sholat, setiap waktu sholat tapi menyakiti tetangga, mulut saya kotor, suka hoax, suka didomba. Percuma juga ke masjidnya. Jadi kita harus pemahaman Islam itu utuh. Teologinya benar, ritualnya iya, dan akhlakul karim. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai ambulan C, lambang kafir. Balik dari sini beli pilok, hapus itu, ganti bulan sabit merah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Sederhananya adalah, kalau kamu tidak mau agamamu dihina oleh orang lain, maka jangan pernah kamu menghina agama orang lain. Jangan Kristen atau Hindu Buddha, saya pun sering dikafir-kafirkan. Ya nggak apa-apa sih, bagi saya nggak apa-apa, cuek, la yazid wa la yanqus, nggak nambah, nggak ngurangin saya disebut kafir. Nabi Muhammad pesan-pesan bahwa tidak sekali-kali saya diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak. Keterikatan terhadap agama, perilaku dan sebagainya itu sebenarnya yang menjadikan tidak bagus kalau bersikap tidak adil terhadap orang lain. Dia sedang menjajak jin kafir, berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya.
mati kafir. Jangan memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena itu bisa mengantar dia memaki agamamu, dia memaki Tuhan. Kami sering dengar, bahkan di kalangan Kristen ada orang-orang Kristen yang sedikit yang agak nyinyir mendengar ceramah-ceramah Pak Abdul Somad. Kalau ada orang mengatakan kamu kafir, itu berarti dia menutupi haknya Allah. Apalagi nggak hanya menutupi, tapi mengklaim haknya Allah dipakai oleh dirinya. Itu kafir mu'akkad dan mughaladah. Kira-kira ngono ya, Rek ya. Apa maknanya? Boleh jadi kami benar, kamu salah. Boleh jadi juga kamu yang benar, kami salah. Kalau merasa pendapatnya paling benar, masih bisa kita anggap oke lah. Tetapi kalau pendapat yang benar, lantas dia menyalahkan orang lain, dia memaki orang lain, dia menilai dia sudah masuk neraka, itu tidak. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Lah urusannya beda, yang dihukumi beda, hukumnya beda, kok mau disamakan, berantem nanti. Nah, di sini. Ini terlepas dari jika ada orang masuk karena sesuatu. Selesai. Anda pengen tiba-tiba masuk gereja, pengen apa sih di gereja kok ada suara-suara? Apa sih itu? Itu adalah masuk saja. Ini yang dibahas. Tapi kalau ada orang masuk gereja punya tujuan, bahkan bisa menjadi wajib. Dan janganlah kamu memaki sembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Masing-masing silahkan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama dan pikirannya. Masing-masing harus mengakui bahwa itulah yang benar, tetapi itu masuk ke dalam, tidak keluar. Kalau keluar, boleh jadi Anda yang benar, boleh jadi saya salah. Terlalu banyak titik temu. Jadi kita berkeyakinan penuh, tetapi di dalam hati, tapi di luar kita beri toleransi. Oke, kamu juga boleh jadi benar. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Harus bisa dibedakan. Ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap bagi saya. Mana Indonesia bisa begini seperti contoh pagi hari ini? Kira-kiranya Indonesia itu bisa dipecah belah tidak? Ya. Setuju kan? Sama seperti itu. Boleh ikut-ikutan masuk ke gereja, maka ikut dalam kekafiran mereka. Kuil terbesar di Pulau Sumatera, kuil Hindu ada di Kota Medan. Saya pernah datang ke sana. Masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Tolong ditulis berita ini betul-betul bahwa Abdul Somad beramah tamah dengan tokoh lintas agama. Banyak. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, karena itu bisa mengantar dia memaki agamamu, dia memaki Tuhan. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Agama tidak mengajarkan begitu. Ini tadi ayat. Kita ikut sunnah Nabi apa ikut sunnah orang? Sunnah Nabi. Saya ikut Nabi. Kuil terbesar di Pulau Sumatera, kuil Hindu ada di Kota Medan. Saya pernah datang ke sana, masuk ke dalam, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nabi tidak mau masuk ke tempat kalau ada berhala. Kata Sayyidina Ali, kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongannya benar tapi tujuannya yang nggak benar. Itu sebabnya kalau kita buka dalam Al-Quran, dikatakan begini, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada non-muslim, kami kaum muslimin atau kamu wahai non-muslim, boleh jadi dalam kebenaran, boleh jadi juga dalam kesesatan. Bagaimana cara umat Islam bisa mandiri secara ekonomi sehingga generasi Islam berikutnya generasi yang cemerlang? Jangan belanja di toko kafir. Tuh. Kalau kita mau bantu ekonomi umat Islam jangan belanja di toko kafir.
amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak ada dusta, tidak ada barang yang sudah expired. Investasi bodong 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur tengah diusut polisi. Polres Samarinda akan memanggil sejumlah pihak untuk kasus yang merugikan warga lebih dari 2 miliar rupiah ini. Bohongi umat. Namun ini lebih parah lagi untuk pribadi. Uang untuk kepentingan umum saja nggak boleh kok jual agama. Orang khianat dengan agamanya hanya kepentingan dunia. Kita lihat inilah jihad itu, jihad ekonomi. Yang punya kemampuan ekonomi dimanapun berada, maka perbaiki ekonomi umat. Allahu Akbar. Kalau jadi ustadz nggak bener tadi menjual agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang orang goblok yang nggak ngerti agama nggak bisa jual agama. Paling kelasnya bohong saja, dokter bohong, pejabat bohong.